Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
Ya, hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran. Ya, belum selesai, memang materinya banyak mengenai ukuran letak dan ukuran penyebaran. Nah, seingat saya ada satu materi yang terlewat kemarin yaitu modus, ya, modus. Dalam statistika itu ada istilah modus. Barangkali kalian masih ingat modus itu apa di dalam statistika? Adalah data yang bagaimana? Modus adalah yang sering muncul, Pak. modus adalah nilai yang paling sering. Ya, jadi data yang paling sering muncul ya di dalam sekelompok data. Ya, data dengan frekuensi kemunculan yang paling tinggi. Ya. Nah, sebagai contoh begini ya, misalnya, nah ini. Nah, coba kalian lihat nomor 4. Ya. Ada data mengenai ukuran baju yang dikenakan sekelompok siswa SMA. Ya. Nah, kalau kalian lihat seperti ini datanya, ya, berapakah modus ukuran baju yang dikenakan pada siswa tersebut? Modusnya berapa? M, Pak. Modusnya adalah M. Betul ya. Jadi kalau di sini ukuran baju M itu frekuensi kemunculannya paling tinggi 24 ya. Paling sering muncul. Jadi paling banyak siswa menggunakan baju ukuran M ya. Tapi modusnya bukan 24. Awas ya. Modusnya adalah M. Ya, awas. Modusnya bukan 24 tetapi M ya. Modus adalah data yang paling sering muncul ya. Data dengan frekuensi yang paling tinggi. Ya. Nah, kemudian juga dalam hal modus ya ada dua istilah ya, yaitu yang disebut dengan unimodal ya atau bimodal. Ada unimodal, ada bimodal ya. Nah, jadi dalam sekelompok data ya mungkin saja ya ada dua buah modus ya. Nah, kalau di dalam sekelompok data ada dua buah modus, maka dikatakan data itu bersifat bimodal. Ya, bi artinya dua ya. Tapi kalau di dalam sekelompok data itu hanya ada satu buah modus, ya, maka dikatakan data itu bersifat unimodal, ya, hanya memuat satu buah modus. Nah, coba kalau kalian lihat ini, ya, data hasil ujian statistika sosial 12 orang mahasiswa. Ya. Nah, ini datanya. Nah, modusnya berapa? Ya, dan data ini unimodal atau bimodal? Untuk soal nomor 1. Modusnya 87, Pak. Modusnya 87. Berapa kali muncul 87 ini? 2 kali, Pak. 2 kali muncul. Yang lain kurang dari 2 kali? Yang lain? Iya, Pak. Yang lainnya cuma 1. Ya, yang lain cuma 1 kali, tetapi yang 87 2 kali muncul. Ya. Nah, berarti yang paling sering muncul adalah 87. Ya, jadi modusnya 87. Nah, apakah data ini unimodal atau bimodal? Bimodal, Pak. Salah, unimodal. Unimodal, Pak. Karena modusnya hanya 1, yaitu 87. Ya. Modusnya hanya ada 1, yaitu 87. Nah, coba nomor 2. Nah, nomor 2 ini modusnya berapa? Lima, Pak. 45. Betul. Hanya ada satu buah modus, hanya 45 saja. Iya, Pak. Satu Ya, uang. Pak, satu. Ya. Oke. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini gimana nih? 37. 37 saja? 40, Pak.
40. 40, Pak. Betul ya. Sama 40, Pak. 37 2 kali muncul. 40 2 kali muncul. Ya. 37-nya ada 3, Pak. 37-nya 3 kali, Pak. Oh, sebentar. 37-nya ada 3 kali. Oke. 40-nya juga 3 kali. Ya. Iya. Oke, 37-nya 3 kali, 40-nya juga 3 kali. Yang lain kurang dari 3 kali, yang lain. Ya. Berarti data ini bersifat bimodal. Ya, karena hanya ada 2 buah modus, yaitu 37 dan 40. Jadi dikatakan bimodal. Nah, kalau datanya tersebar seperti ini, ya, caranya kalian sudah tahu, tinggal dicari mana yang paling banyak atau paling sering muncul. Ya. Nah, lain halnya kalau begini datanya, ya misalnya. Nah ini, nah ini, ya, contohnya. Ini aja nih. Ini. Ya. Ini adalah data kerugian material yang dialami pada korban kecelakaan lalu lintas. Ya. Nah ini datanya berada di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Jadi ini namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan modusnya? Kalau seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita bahas soal ini. Ya. Rumusnya sudah ada di website ya yang saya arahkan di Virtual Learning. Ya. Bisa dilihat saja rumusnya. Sekarang saya langsung menerapkan rumus itu. Ya. Pertama kali saya salin dulu tabel ini ke dalam Microsoft Word. Ya. Saya masukkan ke dalam Microsoft Word. Nih. Oke. Di sini Microsoft Word sudah mulai muncul belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Oke, kita buat dulu tabelnya ya. Tabelnya kita buat dulu. Oke, ya. Ini nomor kelas. Kemudian yang berikutnya adalah ini kerugiannya. Kerugian 6 juta rupiah. Kemudian ini adalah banyaknya kasus. Banyaknya kasus. Ini adalah frekuensi. Nah, tadi kerugiannya itu adalah yang kelas pertama 1 sampai 5, yang kedua 6 sampai 10 juta rupiah. Berikutnya 11 sampai 15. Berikutnya 16 sampai 20. Berikutnya 21 sampai 25. Berikutnya 26 sampai 30. Berikutnya 31 sampai 35. Tuh, ya. Frekuensinya 215 yang pertama, duanya 163, berikutnya 142, berikutnya 112, berikutnya 93, kemudian 51, 20. Ya itu. Ya. Oke. Nomor kelas. Nah, langkah pertama ya untuk menentukan modus. Ya, ini soalnya adalah tentukan modus. Ya. Langkah pertama adalah menentukan ya, langkah pertama menentukan kelas modus. Nah, kelas modus ini adalah kelas yang frekuensinya ya itu paling tinggi. Ya. Nah, di sini kelas yang paling tinggi frekuensinya kelas yang ini nih. Ya. Frekuensinya 215 paling tinggi. Nah, sehingga kelas modusnya adalah kelas 1 sampai 5 juta rupiah. Nah, berikutnya adalah
tentukan tepi bawahnya. Tepi bawah sama dengan, ya, kalau ingat kalian minggu lalu sudah diajarkan, batas bawah dikurangi setengah. Ya. Nah, batas bawahnya kan 1. Ini batas bawah 1, ini batas atasnya 5. Ya. Nah, tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi setengah. Itu setengah. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita hitung ya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ya. Nah, dengan kelas sebelumnya. Ya. Ini lambangnya adalah delta 1 ya, lambangnya delta 1. Delta 1. Kenapa itu muncul? Bentar. Delta 1 sama dengan, nah di sini ada istilah kelas sebelumnya ya. Jadi di sini kebetulan kelas pertama, ini kelas pertama nggak ada kelas sebelumnya ya. Jadi sebetulnya ini kita bisa menganggap begini, kita bisa menganggap ada kelas yang lain di sini. Ya. Kita bisa menganggap ini ada kelas yang lain, tapi 0 frekuensinya. Ya. Ini, ya. Dianggap ada kelas yang lain, ini kelas nomor 0 ya. Ini kasusnya 0 gitu. Kami gitu. Karena ini kebetulan ada di awal, ada di kelas pertama kebetulan. Jadi di sini delta 1 adalah 215 dikurangi 0 ya. 215 dikurangi 0 itu 215. Nah, baru kita hitung delta 2. Delta 2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Lambangnya delta 2. Delta 2. Ya. Yaitu 215 dikurangi ya. Kelas sesudahnya 163. Gitu, ya. Nah, berapa selisihnya? 52. Betul? 52. Nah, baru kemudian kita 52. 52 betul kan? Iya Pak, 52. Ya, oke. Ya. Nah, berikutnya adalah lebar kelas. Lebar kelas untuk C itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya. Nah, tepi atas kita sudah belajar, ya, itu adalah batas atas ditambah setengah. Ya. Itu batas atasnya kan 5, ini kan 5 tambah setengah. Itu 5,5. Tepi bawah sudah dihitung tadi ini. Tepi bawahnya sudah dihitung. Nah, sisa menghitung lebar kelasnya. C sama dengan di atas 5,5 dikurangi setengah. Yaitu 5. Itu lebar kelas. Nah, baru kemudian dimasukkan ke dalam rumus modus. Ya. Modus sama dengan ya, tepi bawah ditambah delta 1 per delta 1 ditambah delta 2. Tambah delta 2 dikali lebar kelas.
Nah, itu rumus modus. Sehingga untuk kasus ini modusnya sama dengan di bawah 0,5 ya, tambah delta 1. Delta 1 berapa? 215 ya. Ini dibagi 215 ditambah delta 2. Delta 2-nya 52. Dikali lebar kelas. Dikali lebar kelas, lebar kelasnya 5. Ya. Ini kalau dihitung sekitar berapa? Kita bisa gunakan Excel untuk menghitung ini. Ya, coba kita hitung. Itu setengah tambah 5 dikali 215 dibagi 215 ditambah 52. Ya, itu adalah 4,526. 4,526. Nah, ini. Ya. Ini satuannya juta rupiah. Nah, jadi kesimpulannya adalah modus tersebut kerugian ya. Modus kerugian akibat laka lantas pada hal tersebut adalah P juta 526. Ini jawabannya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya mengenai penghitungan modus? Tidak ada? Ya. Tidak, Pak. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain. Kita lihat contoh ini. Nah, ini. Ya. Data mengenai penggunaan bahan bakar premium per hari yang digunakan 84 orang karyawan yang ditempatkan di kantor cabang tertentu suatu perusahaan. Nah, ini penggunaan bahan bakar, ya. Bahan bakar per hari. Nah, yang ditanyakan itu adalah apa namanya itu modusnya, ya. Nah, apa perbedaan soal yang ini, ya, data yang ini, ya, dengan data yang ini ditinjau dari sisi tingkat ketelitian. Ya. Kalau kita perhatikan contoh yang di soal 7, ya ini, soal 8, itu ada perbedaan dalam hal tingkat ketelitian data itu. Kita lihat di dalam soal 7 ini, ya, itu datanya itu dalam tingkat ketelitiannya sampai satuan. Ya. Sedangkan di sini datanya itu tingkat ketelitiannya sampai 1 tempat desimal, sampai 1/10. Ya, ini kan ada satu desimal yang dipakai. Ya. Mungkin juga ada data lain yang 2 desimal. Ya. Nah, itu pengaruhnya kemana? Yang desimal itu. Ya. Pengaruhnya itu, ya, adalah ke penghitungan tepi. Ya. Jadi banyaknya desimal yang dipakai itu akan berpengaruh pada penghitungan tepi.
Nah, kalau misalnya data semula, sampai satuan, maka tepi atas sama dengan batas atas ditambah setengah, dan tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi setengah. Ya, tapi kalau data semula, ya, itu hingga 1 tempat desimal, maka tepi atasnya itu adalah batas atas ditambah 0,05. Ya. Tepi bawahnya sama dengan batas bawah dikurangi 0,05. Dan kalau data semula hingga 2 desimal, maka tepi atasnya sama dengan batas atas ditambah 0,005. Ya. Tepi bawahnya sama dengan batas bawah dikurangi 0,005. Nah, jadi hati-hati dalam perhitungan tepi. Ya. Hati-hati dalam perhitungan tepi. Nah, saya ambil contoh, ya, seperti ini. Ya. Misalnya saya punya data mengenai berat paket. Ya. Ya. Kalau saya mau punya data mengenai berat paket kiriman di suatu perusahaan kurir, ya, saya seperti ini. Apa ini ada 4 kelas. Ini ada berat paket. Dan berikutnya adalah banyaknya paket. Ya. Nah, misalnya ada berat paket misalnya 2,0, ya, hingga misalnya 2,9 kg. Berikutnya adalah 3,0 ya, sampai 3,9 kg. Berikutnya 4,0 hingga 4,9 kg. Kemudian 5,0 hingga 5,9 kg. Nah, misalnya begini. Ini misalnya ada 4 paket, ya. Ini ada 10 paket, ini ada 8 paket, ini ada 5 paket. Tentukan modus. Ya. Nah, maka langkah pertama adalah menentukan kelas modus. Ya, yaitu kelas yang frekuensinya paling tinggi. Ya. Nah, ini yang paling tinggi yang ini. Nah, kelas modusnya berarti 3,0 hingga 3,9 kg. Ya. Nah, kemudian kita hitung tepi bawahnya. Tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi, nah hati-hati, bukan dikurangi setengah. Ya, karena di sini kan sampai 1 desimal. Jadi dikuranginya adalah dikurangi 0,05. Ya. Dikurang 0,05. Di sini adalah berapa? 3,0 kg dikurangi 0,05 kg. Jadi 2,95 kg. Ya. Itu adalah tepi bawahnya. Ya. Kemudian berikutnya menentukan apa? Delta 1. Delta 1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus, yaitu 10, ini frekuensinya, dikurangi kelas sebelumnya, 4. Itu 6. Ya. Kemudian hitung delta 2. Sama dengan 10 dikurangi berapa? Kelas sesudahnya, 8. Itu 2. Ya. Nah, lebar kelas. Ya. Lebar kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, tepi atasnya
berapa? Yaitu batas atas ditambah 0,05 nanti, ya. Batas atasnya 3,9 tambah 0,05. Jadi 3,95 kg. Ya. Tapi bawahnya sudah. Ini. Nah, kita hitung lebar. Lebar kelas sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah, yaitu 3,95 dikurangi 2,95 kg. Itu 1,00 ya kilogram. Nah, itu lebar kelas. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus modus. Ya, sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya berapa? 2,95. Oke, ya. Tambah delta 1. Delta 1-nya berapa? 6. Bukan, nggak ada satuannya. Ini kan yang nggak ada satuannya. Ini kan frekuensi. Nah, dibagi 6 ditambah 2. Dikali lebar kelas 1 kilogram. Sama dengan 2,95 ditambah 6/8 ya. 6/8 itu 0,75. 0,75. Sama dengan berapa? 3,7, Pak. 3,7. Ya, betul, 3,7 kg. Nah, inilah jawabannya. 3,7 kg. Ya, jadi hati-hati dalam menentukan tepi ya. Hati-hati dalam menentukan tepi ketika datanya itu ya menggunakan satu tempat desimal atau lebih. Ya, hati-hati. Jadi kan harus pikirkan apakah dikurangi 0,5, apakah dikurangi 0,05, ataukah dikurangi 0,005 dan seterusnya ya. Bisa juga 3 desimal kan? Bisa juga 4 desimal. Hati-hati. Jadi ini menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Nah, penghitungan tepi ini diperlukan untuk hitung apa aja coba kalau kalian ingat-ingat ya. Penghitungan tepi diperlukan saat menghitung apa ya. Modus ya. Apalagi ya, modus kan menghitung tepi ya, kalau datanya di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Nah, modus kemudian kita hitung tepi kan kemarin kuartil. Kita menghitung apa namanya itu tepi juga ya. Jadi penghitungan tepi itu diperlukan nih. Kita hitung modus kemudian kuartil. Ya. Kalau datanya di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau tabel dalam bentuk begini ya perlu hitungan tepi. Tapi kalau untuk data yang menyebar ya. Data yang menyebar seperti begini. Nah, ini ya. Nah, ini nggak perlu tepi kalau yang seperti ini. Ya. Bisa pahami nggak? Ya. Nah, itu adalah menghitung. Jadi saya sudah ajarkan bagaimana menghitung rata-rata, median, modus, kuartil, ya, untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, itu sudah saya bahas. Sekarang kita masuk ke ini. Ya. Bagaimana menghitung variansi dan simpangan baku untuk data di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Contohnya gini. Contohnya saya punya data ini aja lah. Ya. Kita pakai ini aja nih. Ya. Bagaimana cara kita menghitung ya, variansi dan simpangan bakunya ya, untuk data seperti ini. Ya. Variansi dan simpangan baku untuk data yang
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Coba kita salin dulu data ini ke Excel ya supaya cepat pengerjaannya. Kita gunakan Excel. Ini Excel-nya sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah, oke ya. Kita salin data tadi. Ini mengenai volume bahan bakar tadi, kalau saya tidak salah mengenai volume bahan bakar. Volume bahan bakar yang dipakai per hari dalam satuan liter. Nah, tadi kan ada batas bawahnya, ada batas atasnya, pasti begitu. Tadi kelas yang pertama 0,4 sampai 0,7, berikutnya 0,8 sampai 1,1, berikutnya 1,2 sampai 1,5, berikutnya 1,6 sampai 1,9, berikutnya 2,0 hingga 2,3, berikutnya 2,4 hingga 2,7 liter. Nah, ini ya. Ini kelas pertama, kelas kedua. Oh, frekuensinya belum. Frekuensinya frekuensinya berapa ya nih? Frekuensinya di sini 12, 15, 17, 21, 8, 7. Nah, coba kita lihat dulu, sebelum kita kerjakan, kita lihat dulu rumusnya ya, bagaimana menghitung variansi dan simpanan bakunya. Ya, rumusnya begini. Variansi. Ini variansi sampel dulu ya, variansi sampel. Data dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, ini gini. Kuadrat sama dengan sigma dengan 1 sampai K. K ini adalah banyaknya kelas ya, K ini adalah banyaknya kelas. Itu adalah frekuensi kelas ke I dikali kuadrat dari selisih antara titik tengah dengan rata-rata. Dengan rata-rata. Dibagi N-1. Ya. Di mana N ini adalah total banyaknya sampel. Jumlah frekuensi. Jadinya. Jumlah frekuensi. Nah, ini rumusnya. Nah, tampak dari rumus ini ya bahwa langkah-langkahnya adalah kita harus dulu menghitung rata-rata ya. Jadi rata-rata harus kita hitung dulu ya. Nah, kemudian masing-masing titik tengah kelas dikurangi rata-rata, dikuadratkan, dikali frekuensinya ya. Nah, kemudian dijumlahkan semuanya. Itu rumus ini memberikan pedoman bagaimana ini harus diselesaikan ya. Nanti kita kerjakan dengan Excel ya. Tapi langkah pertama kita harus menghitung rata-rata. Nanti kita lihat bagaimana menghitung rata-rata. Saya kira minggu lalu juga sudah saya